Jadi apalah penghargaan yang banyak ketika menurut hasil survei indeks kebahagiaan warga DKI Jakarta menurun? Jadi apalah penghargaan sebanyak itu? Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sangat mengagetkan memang jika indeks kebahagiaan warga DKI Jakarta menurun di era kepemimpinan Anies Baswedan atau semenjak Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI. Ya sangat mengherankan. Karena apa? Karena penghargaan yang terima Anies sangat banyak, yaitu 53 penghargaan dalam 1 tahun terakhir ini. Ya, kalau mendapat penghargaan 53 dalam 1 tahun, ya seharusnya penduduk atau warganya ya seharusnya bahagia kalau melihat penghargaan dan prestasi dari Anies Baswedan. Tetapi ini dari data BPS ternyata menunjukkan angka sebaliknya, yaitu penurunan kebahagiaan warga DKI Jakarta semenjak Anies memimpin DKI Jakarta. Nah, bahkan menurut Denny Siregar, warga Jakarta itu memang tidak ada akhlak. Udah dikasih jaring hitam, patung bambu, jalan bolong, sirkuit gaib, masih aja nggak bahagia. Ya memang sih, dari pertama kali menjabat sudah membuat getah bambu getah getih. Itu juga 1 tahun dibongkar. Padahal biayanya juga lumayan fantastis, mencapai 550 juta rupiah. Dan bahkan jalan untuk sepeda, kalau nggak salah 28 miliar. Jalur permainan untuk sepeda dan sekarang ini juga dibongkar. Waring kali hitam biayanya juga 500-an juta sekian. Gabion, tugu sepeda dan lain sebagainya itu cuma dibongkar pasang. Dan bahkan yang terakhir yaitu sumur resapan. Karena sumur resapan banyak warga yang kecewa karena aktivitas perjalanan jadi terganggu akibat sumur resapan tersebut. Dan masih banyak lagi. Ya kemungkinan membuat warga DKI Jakarta tidak bahagia karena itu. Apalagi belum sirkuit Formula E. Biaya Formula E yang juga cukup fantastis. Daripada menggelar Formula E, ya mending dibagikan kepada warga DKI Jakarta yang membutuhkan, sehingga warga DKI Jakarta bisa bahagia. Ya kemungkinan seperti itu. Makanya saya tidak kaget lah kalau kebahagiaan warga DKI Jakarta menurun semenjak dipimpin era Anies Baswedan. Jadi apalah penghargaan yang banyak ketika menurut hasil survei indeks kebahagiaan warga DKI Jakarta menurun? Jadi apalah penghargaan sebanyak itu? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pantesan di era Anies kebahagiaan warga DKI menurun. Denny Siregar ungkap semuanya. Diketahui pegiat media sosial Denny Siregar turut berkomentar terkait indeks kebahagiaan warga DKI Jakarta yang turun semenjak Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Data indeks kebahagiaan tersebut tertulis dalam rilis Badan Pusat Statistik BPS dalam Indeks Kebahagiaan 2021. Warga DKI Jakarta ini memang gak ada akhlak. Udah dikasih jaring hitam, patung bambu, jalan bolong, sirkuit gaib, masih aja gak bahagia. Tulis Denny Siregar di Instagram Denny Siregar pada Sabtu 1 Desember 2021 malam. Dikutip dari tribuntimur.com. Tampak Denny Siregar memposting capture artikel kompas.com berjudul Data BPS. Indeks kebahagiaan warga DKI Jakarta turun semenjak Anies menjabat sebagai gubernur. Dilansir dari artikel tersebut, dalam rilis BPS terkait indeks kebahagiaan 2021 menjelaskan bahwa indeks kebahagiaan warga DKI Jakarta di tahun 2017 atau ketika Anies mulai menjabat saat itu berada di angka 71,33%. Kemudian BPS menyandingkan data indeks kebahagiaan warga ibu kota pada tahun 2021 yang turun menjadi 70,68%. Untuk kawasan Jawa, Bali, Nusa Tenggara yang turut mengalami penurunan indeks kebahagiaan yaitu DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, tulis rilis BPS tersebut.
Adapun rilis Indeks Kebahagiaan BPS merupakan hasil survei pengukuran tingkat kebahagiaan SPTK yang dilakukan di tahun 2021 dan dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada 1 Juli hingga 27 Agustus 2021. Unit analisis adalah rumah tangga yang dipilih secara acak, tulis BPS. Metode yang digunakan merupakan two-stage one-pace sampling dengan total sampel rumah tangga yang diperlukan untuk keperluan estimasi tingkat kebahagiaan hingga level provinsi Indonesia sebanyak 75.000 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara oleh petugas wawancara menggunakan kuesioner terstruktur dan alat bantu, tulis BPS. Diberitakan tribuntimur.com, sebelumnya pada Juni 2021 lalu pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti soal jumlah proyek di DKI Jakarta yang dibongkar, mulai dari waring jaring di Kali Item, instalasi bambu getah-getih, hingga jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin. Jaring hitam dibongkar, patung bambu dibongkar, jalur sepeda permanen juga dibongkar. Udah jelas nggak bisa kerja, tapi mimpi jadi presiden. Bisa-bisa nanti Freeport juga dibongkar, emosi tertawa, tulis Denny Siregar lewat akun Twitter Denny Siregar 7 pada Rabu 16 Juni 2021 pukul 8.15 malam. Denny Siregar tidak menulis nama Anies Baswedan, namun netizen sudah bisa menebak sosok yang dimaksud sahabat Eko Kuntadi itu. Cuitan Denny Siregar langsung rame dikomentari netizen. Sebelumnya Denny Siregar berkomentar terkait kabar jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin Jakarta akan dibongkar. Hal tersebut menyusul kabar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo setuju jalur sepeda permanen itu dibongkar. Diketahui Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan 28 miliar untuk membuat jalur sepeda permanen sepanjang 11,2 km tersebut. 28 miliar rupiah men, akhirnya harus dibongkar. Bahagia warganya, kaya kontraktornya, tulis Denny Siregar lewat akun Denny Siregar 7 pada Rabu 16 Juni 2021 yang lalu. Cuitan Denny Siregar disertai link artikel berita tentang Kapolri setuju bongkar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman dan Jalan MH Tamrin Jakarta. Dilansir dari kompas.com, Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya setuju jalur sepeda permanen di Jakarta itu dibongkar. Namun Listio mengatakan Polri akan mencari formula terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul setelah adanya jalur sepeda tersebut. Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju untuk masalah jalur yang permanen itu nanti dibongkar saja, ujar Listio dalam rapat dengan Komisi 3 DPR Rabu 16 Juni 2021 yang lalu. Listio menuturkan untuk mencari solusi tersebut, Polri akan melakukan studi banding ke beberapa negara terdekat. Ia menyebut ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, antara lain pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja atau berolahraga, kemudian jam pemberlakuan jalur sepeda, pengaturan luas wilayah jalur sepeda, serta daerah-daerah mana saja yang menerapkan jalur sepeda. Ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, dengan pemerintah daerah DKI, para Kapolda di seluruh wilayah juga melakukan hal yang sama. Harapannya, keberadaan jalur sepeda nanti tidak akan mengganggu kendaraan-kendaraan lain dan pengguna jalan lainnya, sehingga kemudian jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada, jamnya dibatasi sehingga tidak mengganggu para pengguna atau moda-moda yang lain yang manfaatkan jalur tersebut, kata dia. Adapun hal ini disampaikan Listio merespon pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syaroni yang mengusulkan agar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman dan Tamrin dibongkar. Syaroni berpendapat keberadaan jalur sepeda tersebut dapat menciptakan diskriminasi antara pengguna sepeda road bike, sepeda seli maupun pengguna jalan lainnya. Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Sebelumnya ada beberapa proyek di DKI Jakarta yang akhirnya dibongkar padahal belum lama dibangun, mulai waring Kali Item, instalasi bambu getah-getih, hingga instalasi gabion di Bundaran HI. Waring Kali Item biaya 580 juta, dibangun Juli 2018, dibongkar 15 November 2018. Kain waring yang menutupi Kali Item, Jakarta Pusat pertama kali dipasang pada Juli 2018 lalu. Saat itu Indonesia bersiap menjadi tuan rumah Asian Games yang dihelat Agustus 2018. Umurnya kurang lebih 4 bulan saja.
Instalasi bambu getah-getih, biaya mencapai 550 juta, diresmikan 16 Agustus 2018, dibongkar 17 Juli 2019. Instalasi bambu getah-getih di bundaran Hotel Indonesia, depan Monumen Selamat Datang, Jakarta Pusat kini tinggal kenangan. Tak ada lagi instalasi bambu yang berdiri kontras di tengah gedung-gedung modern. Kini hanya tersisa tanaman-tanaman hijau yang menghiasi sekitar bekas tempat bambu tersebut. Instalasi bambu tersebut telah dibongkar pada Rabu 17 Juli 2019 malam. Instalasi gabion di Bundaran HI, biaya 150 juta. Dibangun Agustus 2019 dan dibongkar Desember 2019. Instalasi batu gabion di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat telah dibongkar oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta pada 2019 yang lalu. Padahal instalasi dengan bahan dasar batu bronjong itu terbilang masih seumur jagung. Gabion baru dipasang selama 4 bulan terhitung dari Agustus 2019 hingga Desember 2019. Jalur sepeda permanen Sudirman Tamrin, biaya 28 miliar, juga dibongkar begitu saja. Dan masih banyak lagi yang lainnya.